Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mengaruhi sifat atau bentuk pangan. Menurut Permenkes nomor 33 tahun 2012, BTP digolongkan menjadi 27 golongan sebagai berikut. Dari ke-27 golongan BTP tersebut, kali ini kita akan bahas 3 golongan BTP saja, yaitu yang pertama, ada bahan pewarna, yang kedua, bahan pemanis, dan yang ketiga, bahan pengawet. Pertama, kita akan bahas bahan pewarna. Bahan pewarna bertujuan memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Bahan pewarna makanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Bahan pewarna alami adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi atau sintesis parsial dari tanaman, hewan, mineral, atau sumber alam lain termasuk pewarna identik alami. Contoh pewarna alami yaitu ada kurkumin, karmin, klorofil, beta-karoten, dan antosianin. Sedangkan bahan pewarna sintetis adalah bahan pewarna yang diperoleh atau dibuat secara sintesis kimiawi. Contoh pewarna sintetis yaitu ada tatrazin, sunset yellow FCF, eritrosin, biru berlian FCF, dan hijau FCF. Bahan pewarna yang sudah disebutkan tadi termasuk bahan pewarna yang diizinkan. Berikutnya kita akan membahas bahan pewarna yang dilarang. 3 bahan pewarna yang dilarang karena dapat menyebabkan kanker, yaitu ada methyl yellow, auramin, dan rhodamin B. Seperti contoh pada gambar, makanan yang menggunakan pewarna berbahaya memiliki ciri-ciri distribusi warna tidak rata, berpendar jika terkena cahaya langsung, dan biasanya warnanya sangat mencolok. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas bahan pemanis. Bahan pemanis juga terbagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara estetik ataupun fermentasi. Contoh pemanis alami yaitu ada gula tebu, gula aren, madu, glikosida stevia, dan sorbitol. Sedangkan pemanis buatan adalah pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Pemanis buatan memiliki kelebihan dibandingkan pemanis alami atau gula, yaitu rasanya lebih manis, membantu mempertajam pemeripan terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah, sehingga cocok untuk menderita penyakit gula dan harganya lebih murah. Contoh pemanis buatan yaitu ada siklamat, sakarin, aspartam, asesulfam-K, dan neotam. Karena anak-anak membutuhkan kalori yang tinggi dalam pertumbuhannya, maka dari itu, anak-anak harus menghindari makanan yang mengandung manis buatan karena mengandung kalori yang rendah. Bahan pemanis yang sudah disebutkan tadi termasuk bahan pemanis yang diizinkan. Berikutnya kita akan membahas bahan pemanis yang dilarang.
Dua bahan pemanis yang dilarang yaitu pertama, dulcin, yang dapat menyebabkan tumor hati dan mengganggu produksi sel darah merah. Yang kedua, P4000, yang dapat merusak ginjal dan mengganggu fungsi tiroid. Kedua bahan pemanis yang dilarang ini dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas bahan pengawet. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau peruraian yang disebabkan oleh mikroba. Tapi tidak jarang produsen pangan menggunakannya pada makanan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Penggunaan pengawet dalam pangan harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan pangan tertentu, tetapi tidak efektif untuk mengawetkan pangan lainnya, karena pangan mempunyai sifat yang berbeda-beda, sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda. Contoh bahan pengawet yaitu ada asam benzoat dan garamnya, asam propionat dan garamnya, etilparaben, metilparaben, dan nitrat. Bahan pengawet yang sudah disebutkan tadi termasuk bahan pengawet yang diizinkan. Berikutnya kita akan membahas bahan pengawet yang dilarang. Pertama, boraks atau bijer atau blanc dalam bahasa Jawa adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai di dunia industri sebagai bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pembasmi kecoa. Kedua, formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk karena mengandung formaldehid, serta biasa digunakan pada industri plastik, anti busa, bahan konstruksi, kertas, karpet, tekstil, cat, mebel, serta pengawet mayat dan organ tubuh. Sebagai contoh, kerupuk yang mengandung boraks kalau digoreng akan mengembang dan empuk, teksturnya bagus, renyah, dan dapat memberikan rasa getir. Contoh berikutnya, tahu yang menggunakan formalin berbentuk bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet hingga lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 15 hari, pada suhu lemari es, dan berbau menyengat khas formalin. Bahaya pangan yang mengandung boraks apabila dikonsumsi. Pertama, bahaya akut dengan gejala yang muncul seperti berikut. Kedua, bahaya kronis atau jangka panjang dengan gejala yang muncul seperti berikut. Bahaya formalin apabila dikonsumsi. Pertama, bahaya akut dengan gejala yang muncul seperti berikut. Kedua, bahaya kronis atau jangka panjang dengan gejala yang muncul seperti berikut. Cukup sekian dan terima kasih.